Salam satu Tuhan buat saudara-saudara Muslim. Salam beda Tuhan untuk saudara Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya. Dan di kesempatan kali ini kita akan mereaksi atau membahas fitnahan ataupun statement yang dibuat oleh para oten ya, terutama Risuli Lubis, dan mungkin ini juga akan diikuti oleh oten-oten lainnya karena memang saya lihat ada penyakit seperti itu ya. Dan bersama saya sudah ada Ustadz Unggul, Bang Heri, dan ada Ustadz Yusuf juga. Assalamualaikum buat ketiganya. Halo Bang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya jadi kita akan menanggapi tentang ini ya, kejadian tanggal 28 kemarin sih, kejadiannya tanggal 20 atau ambruk ya. Jadi ditulis ini sama si Risuli Lubis, setelah jaksa menuntut Muhammad KC 10 tahun, Masjid Agung Tasik roboh. Ya, ini seakan-akan seperti kejadian saat Yesus itu disalibkan. Setelah Yesus disalibkan, orang-orang kudus ya, makam orang-orang kudus terbelah dan orang-orang kudusnya bangkit gitu ya. Kalau ini enggak, dikatakan bahwa sampai masjid pun rubuh setelah jaksa melakukan tuntutan 10 tahun kepada si KC. Dan ini penyakit-penyakit ini banyak dihinggapi oleh para oten. Sebelumnya kemarin ya, ada salah satu oten yang ngobrol sama saya mengatakan, kamu lihat, dia bilang, Indonesia belakangan ini terjadi gempa di mana-mana, terjadi bencana di mana-mana. Ya terus saya bilang kenapa gitu? Itu gara-gara Yesus marah, gara-gara KC ini kalian jolimi gitu. Coba kalian nggak jolimi si KC, pasti Yesus nggak marah dan Indonesia bebas dari bencana. Itu kemarin saya ingat saya sama Bang Alwan ya, itu kita ketawa terbahak-bahak mendengar statement yang dikeluarkan oleh oten satu itu ya. Itu benar-benar statement yang sangat konyol menurut saya gitu. Jadi menganggap bahwa bencana alam yang terjadi di Indonesia itu gara-gara KC ditangkap. Kalau mau cocok logi ya banyak sekali gitu. Ya. Tanggal 28 KC bukan divonis, ini kan jatuhnya tanggal 28. Sedangkan si KC aja baru dituntut tanggal 24. Kemarin tanggal 24 dituntutnya, bukan tanggal 28. Ya, ini kejadian tanggal 28. Jadi kan nggak nyambung gitu. Ini tanggal 28 bulan 2 jam 3:15. 3 siang lewat 15 ya. Jadi agak aneh kalau menyamakan semuanya itu gara-gara itu. Nggak sekalian aja itu. Ukraina sama Rusia perang gara-gara KC gitu. Gara-gara Putin emosi melihat si KC dituntut 10 tahun, Putinnya jadi cari kambing hitam. Putinnya jadi temperamen. Sehingga dia memutuskan menyerang Ukraina. Karena kan sama itu tanggalnya, tanggal 24. Lebih cocok lagi sebenarnya dibandingkan menara masjid yang ada di Tasikmalaya ini ya. Jadi saya putarkan dulu beritanya ya. Di sini dikatakan masjid tersebut dibangun tahun 2018 ya. Menara Masjid Agung di Tasik ambruk nyaris timpa pedagang. Menara Masjid Agung Baitur Rahman yang berlokasi di Komplek Pemda Kabupaten Tasikmalaya ambruk. Kejadian tiba-tiba ini nyaris mencelakakan seorang pedagang kaki lima. Saya belum tahu pasti penyebab ambruk itu menara, tapi memang ada angin sedikit tadi. Kerugiannya masih dihitung, kami dan anggota fokus bantu pedagang dan warga yang panik. Prioritas nyawa manusia, kata Kasih Tibum dan kerjasama Pol PP Kabupaten Tasikmalaya ya. Terus peristiwa ambruknya menara masjid terjadi pada Senin, tanggal 28 Februari pukul 3:15 siang. Meskipun tak ada korban jiwa dalam kejadian itu, tenda, gerobak, dan meja pedagang hancur tertimpa menara. Suami saya mau salat asar, saya makan, tiba-tiba brak jatuh ya. Nah ini menaranya nih. Ini beda ini. Ini menara mana lagi? Ini menara yang di Bekasi nih. Ya, ini menaranya beda nih, menara di Bekasi. Oke, jadi ini detik-detiknya. Kita lihat dulu. Tidak ada angin dan hujan, menara Masjid Baitur Rahman Kabupaten Tasikmalaya roboh. Material menara pun sempat menimpa lapak pedagang yang biasa berjualan di area kejadian.
Menara Masjid Agung yang berlokasi di Komplek Kantor Bupati Bojongkoneng, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya tiba-tiba roboh. Berdasarkan laporan, kejadian robohnya Menara Masjid Agung terjadi pada hari Senin pada pukul 15.15 WIB. Lokasi kejadian menara lorong Taman Masjid sebelah timur selatan Taman Masjid Agung Kabupaten Tasikmalaya. Namun kerusakan saung dan roda milik pedagang tertimpa reruntuhan menara, kondisi rusak. Kronologis kejadian, terjadi saat awal waktu akan melaksanakan sholat Asyar. Tidak ada angin baik hujan. Kejadian terkesan tiba-tiba runtuh. Kerugian belum ditaksir. Namun kerusakan menara kondisi rusak berat. Bagian menara Masjid Agung Kabupaten Tasikmalaya tiba-tiba ambruk dan menimpa pedang kaki 5. 1 unit sepeda motor dan lapak pedagang kaki 5 di bawah menara Masjid Agung Kabupaten Tasikmalaya rusak. Masjid Agung Kabupaten Tasikmalaya tersebut berada di pusat pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya di Bojongkoneng, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Dari video yang beredar di media sosial terlihat jelas, menara Masjid Agung Kabupaten Tasikmalaya ambruk menimpa lapak pedagang kaki 5 dan 1 unit sepeda motor. Dalam video tersebut terlihat reruntuhan menara berserakan di bawah menara Masjid Agung dan terlihat saung kios yang rusak akibat reruntuhan menara. Warga yang akan melaksanakan sholat Asyar dikagetkan dengan peristiwa ambruknya menara Masjid Agung Kabupaten tersebut. Terjadi saat awal waktu akan melaksanakan sholat Asyar dan pan habis komat tiba-tiba menara roboh. Tidak ada korban jiwa, kejadian terkesan tiba-tiba. Oke ya, terus Rizuli Lubis punya video, dia nulis seperti ini ya. Dan dia membuat komentar-komentar yang tak penting. Heboh berita terbaru setelah Jadi karena dikatakan agama nih, itu suci gara-gara adanya. demo ya. Setelah demo dan orang menindas KC ya, umat muslim menindas KC, sedangkan Ustadz Yahya Waloni dibebaskan, hanya dikenakan 5 bulan, sehingga ya inilah karma yang diterima oleh umat muslim. Ya, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan dulu. Tanggapannya nih, dari Ustadz Unggul dulu nih, gimana tanggapannya? Apa benar umat muslim lagi kena teguran nih dari Yesus? Iya, Halo, Ustadz yang Unggul. pertama, yang pertama menunjukkan rasa frustrasinya ya, penasehat hukum, kemudian Saifuddin, kemudian Risoles Lupis ya, udah saking putus asanya mereka ya, nggak nyangka ternyata dituntut oleh jaksa penuntut umum maksimal yaitu 10 tahun. Sehingga dicari-carilah upaya untuk melontarkan halusinasinya. Benar Bang Julius tadi bilang, kenapa nggak sekalian perang Ukraina juga gara-gara persidangan si kucluk gitu. Nah sekarang umat Islam bagaimana menyikapi sebuah bencana. Jadi umat Islam itu selalu alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Jadi apapun baik itu susah atau senang, kita selalu mengucap alhamdulillah, memuji dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita segera kembalikan bahwa semua ini milik Allah ya. Jangankan cuma menara, nyawa yang membuatnya saja, nyawa imam masjid di situ, nyawa tukang bakso yang ketimpa, semuanya itu milik Allah. Apalagi cuma sekedar konstruksi berupa menara. Lalu bagaimana menyikapi ini? Kalau mau dilihat itu contohnya tsunami Aceh. Begitu dahsyat datangnya gelombang, rata tanah semua bangunan kecuali masjid, dan masjid. Saya naik helikopter bolak-balik gitu dari Singkil ke Banda Aceh. Distribusi makanan dan non makanan, obat, tenda dan sebagainya. Sampai-sampai pilotnya itu minta turun, pengen ngeliat, ya. Dia bilang, oh karena banyak jendela. Lalu saya panggil, sini lihat, itu di atas. Sengnya itu koplak-kaplek gitu kan, ketiup angin. Ada pakunya yang lepas. Kebayang nggak
dengan ombak tsunami yang besar, sengnya ini tidak ke bawah, sementara bangunan yang lain jangankan bangunannya, fondasinya aja terangkat gitu. Barulah dia mengakui bahwa ini ada sebuah mukjizat ya. Nah, kalau mau melihat seperti itu. Jadi kalau perkara ini umat Islam umat yang berakal. Berarti periksa dulu. Dalilnya Nabi Muhammad menegur seseorang, kenapa kendaraanmu, kudanya atau untanya tidak diikat? Jawab orang ini, saya pasrah saja kepada Allah. Kata Nabi Muhammad, tidak. Kau ikat dulu kendaraanmu, kalau nanti hilang barulah pasrah. Jadi kita mesti melihat dulu konstruksinya bagaimana. Jangan-jangan waktu pembuatan salah konstruksi, kurang bahannya, harusnya 135 dia buat 1310 misalnya. Semennya terlalu sedikit, pasirnya yang kebanyakan. Atau hal-hal lainnya yang bersifat konstruksi ya, teknik sipil gitu. Jadi kita tidak sesegera itu, apalagi dikait-kaitan dengan penghujat agama Islam gitu. Oh tidak. Jadi ini hanya sebuah rasa frustrasi dari orang-orang seperti Risoles Lubis karena dia tidak mampu lagi apa yang hendak dijual demi mendapatkan donasi bagi channelnya. Gitu Bang Julius, standby. Oke, thank you Ustadz Unggul atas tanggapannya ya. Karena ini memang nampaknya agak kurang beres juga. Ini masjidnya ini dibangun 2018 loh, belum lama ya. Artinya baru mau 4 tahun usianya. Dan ini memang dana yang dipakai itu adalah dana alokasi umum dari APBD. Jadi masjid itu dibangun dengan APBD Kabupaten Tasikmalaya sebesar 30 miliar ya, dana untuk membangun masjid ini. Dan kalau punya pemerintah, saya agak ngeri-ngeri sedap juga gitu kalau dana yang dipakai adalah dana pemerintah gitu. Beda sama kalau ini masjid yang dari umat gitu. Kalau dari umat mungkin benar-benar dicek bagus-bagus ya. Oke, mungkin tanggapannya dari Bang Heri sebagai pakar konstruksi nih. Bang Heri bergerak di bidang konstruksi soalnya. Enggak, aku di Jual bidang alatnya. tahu tempe. Ya. Enggak, Oh, bidang udah tahu jual tempe. site ini juga, udah jual gorengan juga Iya. sekarang. Jual gorengan lah. Jadi gini, apa ya? Yang pertama, Indonesia itu kan ring of fire ya. Jadi memang kita itu bahkan di Sumatera itu patahan bumi itu di tengah loh. Di tengah loh, bukan di laut ya. Patahan buminya di darat. Jadi memang kita wilayah yang sebenarnya sangat rawan bencana. Hal biasa kalau gempa itu biasa. Indonesia itu tiap hari ada gempa sebenarnya, cuman nggak kerasa aja. Gitu. Karena memang ingat dulu beberapa tahun lalu, 3 tahun yang lalu kan ada gempa dangkal, gempa apa yang di sekitaran apa namanya ya, tiga Binanga ya, gitu. Karena patahan di sana. Saya ingat tuh 3 tahun yang lalu asal itu tiap hari gempa ya, Medan itu. Jadi hal yang biasa kalau misalnya terjadi itu. Cuman makanya yang perlu sekarang disadari tentang mitigasi bencana. Terus itu Indonesia ini kan memang daerah yang cuacanya setiap saat berubah gitu. Saya pernah dengar pilot tuh ngomong Indonesia sebenarnya ekstrim itu udara. Kenapa? Karena per menitnya itu bisa berubah. Di saat cerah itu nanti berapa menit kemudian bisa tiba-tiba awan cumulonimbus itu bisa ngumpul gitu. Jadi hal yang seperti itu. Contohnya gini, kita kan ini masuk bulan Februari ke Maret ini kan harusnya menuju pancaroba untuk ke musim kemarau ya. Tapi ternyata Medan itu badai ya. Seminggu ini kacau, tiap hari hujan. Aduh, merusak semua rencana liburan kan. Gitu. Tapi ya ya itulah kita hadapi di Indonesia ini. Karena segala sesuatunya tentang bencana itu tidak bisa diprediksi dengan baik kan, karena memang kita itu memang daerah rawan bencana, udah fix, no debat itu, gitu. Cuman ya karena dulu kan kenapa kita nggak sering dengar bencana, kenapa? Karena dulu kan komunikasi nggak secanggih ini. Sekarang ini apa yang terjadi di Tasikmalaya kita dalam waktu beberapa detik sudah dapat infonya gitu kan. Bedanya itu aja sih.
apa yang terjadi bencana-bencana tanah longsor segala macam di daerah lain, banjir bandang, itu kita bisa dapat dalam waktu beberapa detik infonya. Beda dengan dulu. Dulu kan kita hanya mengandalkan televisi, radio ataupun surat kabar. Kan beda di situ aja. Jadi agak lama informasinya. Terus yang kedua tentang si masjid itu tadi kalau saya lihat dari serpihannya itu memang tidak dibangun dengan baik. Kenapa? Biasanya kalau itu kokoh dia terjadi bencana gempa misalnya, runtuh misalnya, itu pasti bongkahannya besar. Itu tadi tuh kok biasa bahasa orang Jawanya mawur ya. Apa namanya? Pecah serpihan udah pasir gitu. Itu menurut perhitungan dia tidak homogen konkretnya atau ada yang kurang dari bahan pengerasnya. Itu sih kalau menurut aku. Terus yang ketiga, aku bingung dengan orang ini gitu. Mereka nggak bisa membedakan antara orang yang memberitakan kebenaran dengan orang yang menghujat. Kalau mereka itu mempertahankan bahwa adalah orang yang memberitakan kebenaran, jadi aku jadi curiga. Jangan-jangan di agama kalian memang diajarin begitu. Jadi curiga. Kenapa? Itu kan dia membuat cerita-cerita bohong. Kita udah bisa buktikan semuanya. Ngomongan dia dusta. Bahkan di jaksa itu kemarin bercerita itu luar biasa loh. Membantah semua dustanya dan caciannya si KC. Gitu. Karena itu semua tidak ada dalam Islam seperti apa yang dikatakan KC. Jadi aku curiga. Jangan-jangan di sebagian agama kalian yang membela si KC ini, aku nggak bilang semua ya. Karena ternyata buktinya dari apa namanya, dari GBI sendiri dan dari perwakilan gereja PGI ya, itu membantah apa yang dilakukan oleh si KC gitu. Jadi aku jadi curiga orang-orang yang bela-bela KC ini sebenarnya kalian tuh di agama kalian diajarin begitu gitu. Kok aneh gitu. Harusnya jangan begitu dong. Kalian ikutin apa kata PGI lah, nggak boleh ngilangin agama orang gitu. Ikuti apa kata PGI. Kenapa kalian begitu? Jadi aku jadi curiga, jangan-jangan kalian tuh diajari begitu memang. Gitu. Jadi kalian maunya apa? Mau ribut? Janganlah. Nggak enak ribut loh. Enak kita damai, peace. Gitu, peace ya. Kalian nonton film Peacemaker lah, bagus tuh. Sama Alien aja bisa damai dia. Lanjut. Oke, ya kalau kita lihat memang konstruksinya ini pecah nggak bagus ya. Cuman sebagian gitu roboh gitu. Jadi memang ya kita bisa melihat ini kerjaan kontraktornya. Jangankan menara besi, jembatan aja roboh kadang-kadang. Ya, ada beberapa kejadian tuh jembatannya bisa roboh karena memang dibuat dengan kurang bagus gitu ya. Kesalahan dari kontraktornya. Dan ini memang lagi diusut ya karena masih termasuk baru 2018. Oke, mungkin tanggapannya dari Bang Yusuf melihat para oten-oten ini mencoba menggiring seakan-akan Tuhan mereka ya, Yesus marah gitu. Tapi Yesusnya kayak anak-anak juga gitu, marahnya ke orang lain, padahal yang jualan itu nggak ada salah gitu, dia lagi enak-enak jualan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi semuanya. Dengar statement dari ini ya, pendeta Tuyul itu ya, Tuyul itu tukang tahayul gitu. Nah, ini membuat saya ketawa. Kenapa? Menara masjid roboh itu karena kemarahan Yesus. Coba ini ya, Bapak Pendeta itu agar melihat kitabnya dulu gitu. Karena Yesus berkata di situ, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Loh, kok bisa merobohkan menara masjid ya? Makanya itu saya bilang pendeta tuyul, tukang tahayul. Nah, ini juga nggak cocok tadi. Saya sependapat dengan apa yang dikatakan Bang Heri ya tadi ya. Bang Heri. Nah itu janganlah marah kepada atau menyenggol-nyenggol ke agama orang lain gitu. Anda kan pendeta gitu. Saya lebih condong ke Risuli Lubis dulu ya komentarnya. Karena ini juga akan saya tanggapi di channel saya nanti. Anda seorang pendeta, lalu Anda menginformasikan yang tidak benar atau hoax gitu kepada jemaat-jemaat Anda. Ya coba diinformasikan bahwa Yesus tidak dapat berbuat apa-apa, ini pure murni dari kesalahan konstruksi gitu. Semua perbuatan itu coba kita pikirkan pakai akal, jangan pakai tahayul gitu.
saya lebih sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Ustadz Unggul. Kenapa? Karena di dalam Quran surah Ar-Rum ayat 41, di situ kerusakan di muka bumi itu, di darat dan di laut, itu karena perbuatan ulah tangan manusia sendiri. Nah, maka dari itu kita mencerna ayat ini harus pakai akal gitu. Kita cek semennya kurang kagak, terus besinya gimana, konstruksinya itu benar nggak, ukurannya pas atau enggak. Sebenarnya nggak ada hubungannya gitu dengan Yesus apa-apaan. Sekali lagi saya bilang Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Beres tok. Nah, berarti bukan karena Yesus, tapi karena hoaknya pendeta tuyul ini gitu. Nah, jadi menurut Ustadz Unggul tadi semennya seperti apa. Nah, itu pakai akal. Harus dicek gitu konstruksinya. Nah, jadi seperti itu mungkin pendapat saya Bang Julius, karena ya semua komentar sudah diberikan ke teman-teman dan saya sependapat ya dengan mereka gitu. Sekali lagi ini kita balikan ke akal gitu. Setelah itu kita berserah diri kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua dari Allah kembali kepada Allah gitu. Nah, yang membangun imamnya, terus kehendak terbangunnya menara itu atas kehendak rencana Allah, dan rubuh pun itu atas kehendak Allah, bukan kehendak Yesus yang tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Jadi ya saya agak tertawa gitu. Jangan-jangan ini tsunami Aceh gara-gara tahayulnya ini juga ya. Tahayulnya pendeta ini. Ya itulah satu aja pendapat saya. Saya beri gelar kepada Risuli Lubis pendeta tuyul gitu. Tukang tahayul. Silakan Bang Julius, saya kembalikan standby. Oke, kalau memang itu Yesus yang berbuat, artinya Yesusnya pun kejam sekali gitu. Bayangkan, misalnya contoh Ustadz Unggul buat salah sama KC gitu. Ya, terus yang dihukum malah Bang Heri yang nggak tahu apa-apa gitu. Bang Heri yang tiba-tiba ditabrak gitu kan. Wah, Yesus panggil supir buat nabrakin Bang Heri sampai lumpuh gitu. Artinya kan Yesusnya ini nggak benar gitu. Yang buat salah siapa, yang dihukum siapa gitu. Ini kan kelewatan ya. Kalau mereka mencocok logikan seperti itu, malah itu membuat kesannya itu Yesus tuh sadis gitu. Yesus tuh nggak bisa membedakan mana yang salah, mana yang nggak salah gitu. Sifat maha adilnya nggak jelas. Kalau orang yang berbuat salah, dia terkena hukum, kita maklumi. Tapi kalau orang lain buat salah, yang mampus orang lain, itu kelewatan namanya. Jadi ini fitnah-fitnah yang luar biasa ya mereka buat. Dan salah satunya adalah banyaknya orang-orang oten yang mengatakan Indonesia bencana itu gara-gara KC ditangkap gitu. Ini kan kelewatan gitu, kasihan orang. Saya ingat salah satu bencana tsunami itu pernah dibilang gini, kenapa tsunami itu terjadi di Aceh? Karena dia bilang orang Aceh itu parah gitu, ya. Sampai waktu itu ada hoax yang mengatakan gara-gara mereka nggak dikasih Natalan gitu. Ada waktu itu pesan berantai ya, pesan berantai di SMS dan WhatsApp, di BB, ya BB terakhir setelah tahun 2000 berapa, 2009 gitu muncul BBM gitu, yang menyatakan oh di Aceh itu kena tsunami gara-gara mereka tuh parah dengan umat Kristen. Umat Kristen tanggal 24-nya nggak dikasih malam Natal. Karena nggak dikasih malam Natal lah, mereka terkena tsunami. Saya sampai ketawa, saya bilang Melabo sampai Banda Aceh, kan yang parah tuh Melabo sampai Banda Aceh. Yang ada gereja itu cuma Melabo sama Banda Aceh. Kalau Aceh Jaya, kotanya Calang ya, Kabupaten Aceh Jaya kan kotanya Calang, itu nggak ada gereja memang. Yang ada Banda Aceh sama Melabo. Dan saya udah nanya, nggak ada kejadian Natal dilarang gitu. Nggak pernah kejadian Natal itu dilarang. Jadi ini hoax yang luar biasa. Terus kalaupun terjadi pelarangan Natal gitu ya, seandainya terjadi pun, misalnya contoh terjadi, itu kan nggak nyambung coy. Yang mati siapa gitu. Waktu saya terima pesan itu dan banyak orang Medan nanyakin ke saya gitu kan, benar nggak Julius, dia bilang, ini kejadiannya. Jadi setiap saya misalnya ketemu teman baru, dan mereka tahu saya dari Aceh, mereka nanya, waktu tsunami kamu di mana? Saya di Melabo, saya bilang. Ya, saya liatin langsung tsunami itu dengan mata kepala saya sendiri. Bahkan waktu naik air kedua, saya lagi di kota gitu. Sampai malam saya di kota, saya ngangkat mayat juga gitu kan. Saya ngebobol rumah saudara saya untuk bagiin makanan sama minuman gitu. Saya ngambilin linggisnya gitu. Terus saya bilangin ini kan fitnah yang luar biasa. Kalian tahu nggak yang meninggal tuh lebih banyak siapa gitu? Kalau di Melabo, itu daerah dekat pantai itu malah daerah rumahnya Chinese loh.
Jadi kalau Chinese itu kan dia di kota, ya biasalah kalau untuk dagang-dagang ruko-ruko itu kan Chinese semua. Dan itu sepanjang pantainya gitu. Yang banyak mati ya Chinese gitu secara persentase. Jadi waktu itu kalau dihitung 20-30% Chinese meninggal gitu. Kalau pribumi mungkin dari jumlah pribuminya yang meninggal cuma 10% gitu. Jadi konyol sekali kalau pergi mengatakan gara-gara Natal itu gitu. Ya, dan gerejanya aja ambruk yang di Melabo gitu. Waktu gempa itu ya, gerejanya ambruk loh. Gereja di Melabo ada 2, satu yang ambruk gitu, yang satu lagi nggak ambruk. Karena yang satu lagi memang satu tingkat, jadi nggak ambruk dia. Yang ruko yang di Melabo, yang Protestan punya ambruk, yang Katolik ya nggak apa-apa. Itu saya lihatin sendiri gitu. Jadi aneh sekali kalau cocok logi bencana dengan sesuatu ya, apalagi tanggalnya juga nggak nyambung gitu. Kalau seperti itu ya kita bisa balas juga. Wah, berkat KC kena vonis, hari ini bursa saham hijau semua gitu kan. Wah, berkat KC kena vonis, saya dapat menang undian gitu. Ya, karena Tuhan senang melihat KC divonis. Nggak sekalian gitu aja kalau dibalikin. Kan konyol. Kalau semua cocok logikan. Oke, mungkin dari saya itu aja. Ada lagi kira-kira yang mau nambahin dari teman-teman? Halo, udah pada tidur? Oh iya Jul. Aku Nyimak. enggak ya tentang Ukraina kemarin kan dubesnya minta tolong untuk Indonesia jadi inisiator damai Rusia katanya kan. Tapi setelah presidennya itu nggak punya kartu BPJS, jadi nggak bisa lah dibantu. Tapi inilah ya hebatnya ya. Berkat sekarang berita itu gampang diakses. Nggak bisa lagi oligarki itu menguasai media. Kita lihat zaman dulu ini kan kita cuman ikuti berita-berita mainstream beritanya ya. Kalau sekarang kan kita bisa lihat dari sosial media. Salah satu yang paling cepat itu TikTok gitu. Sekarang kita bisa tahu kabar terkini di Ukraina lihat TikTok aja gitu. Yang lebih konyol ada beberapa kali berita kondisi mencekam gitu kan. Reporter CNN bilangnya sudah mencekam gitu. Tapi di belakangnya orang lagi video TikTok rupanya. Gimana ceritanya kondisi mencekam sedangkan rakyatnya lagi enak-enak joget di belakang pakai TikTok gitu. Terus video TikToknya beredar pula gitu ya. Mereka bilang masih aman sentosa, bahkan mereka belanja ke supermarket gitu. Aneh gitu kan. Terus kita lihat motor tanknya lewat-lewat sambil mobil warga juga lewat dengan gampangnya. Jadi nggak seganas yang media-media ini bilang. Karena selama ini memang media ini kelewatan kadang gitu. Memberitakan sesuatu tuh terlalu heboh ya. Saya ingat waktu Aceh pun dulu gitu. Orang kalau dengar Aceh itu waktu zaman GAM itu udah mencekam sekali. Padahal kami di sana ya santai-santai aja gitu. Malah kalau mau jujur bilang lebih enak waktu suasana darurat militer dulu ya. Kalau bicara nyari duit, hidup gitu ya. Dulu darurat militer, wah benar-benar gampang nyari duit malah. Ya, mungkin itu tambahan dari saya. Kira-kira ada lagi dari Ustadz Unggul atau Bang Yusuf? Ya ada tambahan sedikit. Lanjut, Oh ya silakan. udah Ustadz Yusuf dulu. Lanjut, silakan Ustadz Unggul. Ya, lanjut. Tadi disebut ya sama Bang Julius mengenai ketika Yesus bangkit dari kubur, kemudian temples juga runtuh ya. Kemudian orang-orang suci 500 jumlahnya itu berjalan ya. Bangkit, nah ini sebuah hoax yang luar biasa ada di dalam gospel ya. Paulus sendiri ketika melakukan penginjilan tidak menceritakan hal ini ya. Kebayang nggak sih misalnya di kota kita ya satu orang mayat hidup berjalan aja itu udah pasti heboh ya. Ini 500 gitu kan masuk ke Yerusalem. Jadi ini sebuah hoax lah. Nah mungkin berdasarkan itu ya tadi Julius benar itu si Risoles Lubis mau menyamakan seperti itu. Jadi dari gospelnya saja sudah hoax dan ini pun juga ya bagi saya cuma sampah lah apa yang divideokan oleh Risoles Lubis. Gitu aja dari saya terakhir sebagai closing statement juga. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin silakan Bang Yusuf untuk terakhir. Halo Bang Yusuf.
halo, ya. Ya. Oke, nah Risuli Lubis ini pernah saya ambil videonya lalu dia nge-take down gitu. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah bagi saya. Nah, tadi yang diceritakan Ustadz Unggul itu saya setuju itu. Andaikan orang-orang yang zombie tersebut bangkit bersama Yesus setelah kebangkitan Yesus, kenapa nggak mereka sembah itu zombie itu? Itu saya juga heran dan saya pertanyakan sampai ke Nabi Luga sampai sekarang dia bingung gitu juga. Nah, kalau masalah yang dikatakan oleh Bang Julius tadi, Bang siapa tadi yang tentang Rusia itu mungkin saya tanggapan sedikit deh. Saya ada salutnya dengan tentara yang bergabung dengan Rusia, tentara Chechnya itu. Dia menyelamatkan nenek-nenek Muslim dari warga sivil Ukraina. Nah, ini kan menunjukkan bahwa agama Islam itu mempunyai akhlakul karimah gitu. Bahkan dari dalam perang pun mereka mempunyai aturan. Padahal nenek-nenek itu ya kita tahu ya tentara Rusia beragama apa gitu, mau menghantam nenek-nenek tersebut. Tetapi diselamatkan oleh tentara Islam Chechnya. Nah, di sini yang ingin saya sampaikan itu adalah sebuah pandangan internasional dapat mengubah pandangan internasional bahwa agama Islam itu tidak sesuai yang digembar-gemborkan oleh orang-orang atau apologet Kristen gitu. Yang Islam itu teroris, Islam itu membunuh, enggak seperti itu. Kita ada aturan mainnya gitu. Nah, makanya di dalam Al-Quran kan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik gitu. Nah, contohnya yang telah dipraktekkan oleh tentara ini. Ketika mereka menyerang, mereka tidak membunuh wanita, orang tua, dan anak-anak. Tetapi misi mereka itu untuk mencari presiden Ukraina. Nah, hanya itu tujuan mereka sebenarnya. Kecuali ada musuh di hadapan tentara Ukrainanya, baru mereka berperang. Jadi Islam itu bukan yang mereka gembar-gemborkan sekarang. Islam itu bukan teroris. Lalu menanggapi pendeta Risuli Lubis ini ya, padahal banyak ayat di Bible mereka, gospel mereka itu ya Yesus itu tidak mempunyai kuasa loh gitu. Apalagi mau merobohkan masjid. Andaikan gini, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri ya. Nah, karena Yesus marah, lalu masjid di Tasik itu roboh gitu. Andai saya melihat di beritanya itu, oh di sana ada Yesus, ya masuk akal gitu Bang Julius. Tapi ini Yesusnya kagak ada, di kitabnya dia tidak dapat berbuat apa-apa, bahkan di tiang salib dia tidak dapat menyelamatkan dirinya, mau ngerubuhin masjid. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Sekali lagi pakai akal, karena di dalam Quran surah Ar-Rum ayat 41 silakan dibuka. Semuanya di situ kerusakan di muka bumi, di laut maupun di darat. Itu karena ulah tangan manusia sendiri. Nah, jadi nggak ada kuasa Yesus di situ. Ini juga ngapain pendeta tuyul ini yang urusan iman Islam tentang masjid, rumah ibadah orang Islam disambung-sambungkan ke Yesus, nggak nyambung sama sekali menurut saya ini. Jadi hanya hoak belaka yang dia sampaikan. Ini nanti Bang Julius, kalau saya ambil videonya bisa di take down lagi ini saya. Kagak kali ya. Kemarin kena satu kali itu saya dasar Resolis Lubis itu binculi Lubis. Oke, silakan Bang Julius. Oke, mungkin kita tutup aja. Silakan dari Bang Heri sebagai yang kita anggap senior atau Ustadz Unggul. Bang Heri aja lah. Ustadz Unggul aja, lebih tua Ustadz Unggul. Tapi datuknya di sini kamu Bang Heri. Oh iya ya, itulah kau tuh pun. Orang udah tidur pun tidurnya tuh atuk ini. Oke lah ya. Kita tutup majelis kita, semoga ada manfaat, memberi pencerahan, bukan menghujat, bukan merendahkan gitu ya. Semoga kita sama-sama berpikir dengan baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.